Tuh, ini kenapa ya? Kenapa Mario itu lagunya selalu kena nyampe ke hati juga? Karena memang bikinnya dari hati. Ngasih orang pun juga nggak sembarang ngasih. Ini gue punya lagu, nyanyiin gitu. Iya, Semuanya jadinya pakai perasaan ya, pakai insting ya, intuisi. Gimana ya? Kalau aku sih percaya kalau lagu tuh nyari tuannya sendiri gitu. Oke, iya benar. Tapi Gila. kalau sekarang kayaknya udah jadi tuntutan. Bikin konten, Mario pun bikin konten, Iya. nyanyi live session dan segala macam, bikin challenge, kadang bikin ngedit video sendiri. Mario pun menjalani itu. Menurut Mario itu penting atau Mario memang suka? Realistisnya mau hidup nggak? Oke, nice, iya. Dan itu berarti kalau misalkan ada global people yang baru mau mulai, mungkin mau bermusik segala macam, lakukan itulah ya. Iya, lakukan itulah. Jangan tunggu alat lu bagus Iya, dulu baru iya. bikin sih kalau gue Bener, sih. bener, Jangan nunggu setuju. alat lu proper. Mulai dengan alat yang ada dulu sih. Gue dulu awal banget tuh pakai handphone. Pakai handphone. GarageBand di Apple kan ada GarageBand Iya, kan. iya. Ya. Gue pakai itu. Pakai headset. Iya, jadi Jadi ngupload udah bodo amat Iya, mau iya. kualitas gimana, yang penting orang masih ingat kalau dia penyanyi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Global People. Ketemu lagi bareng sama Aji Sabo di podcast Nongkrong Seru. Gokil. Di episode kali ini akhirnya gue ketemu sama penyanyi yang gue selalu bilang, dia nyanyi tuh effortless. Tidak perlu mengeluarkan berbagai macam usaha. Suaranya gue tuh udah bilang sama produser gue, kapan dia ke pagi. Karena dia tuh nggak pernah promo di Global Radio jam pagi, di Global Morning Show selalu di sore. Dan ini kita bacain dulu sedikit. Dia adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu, yang dimana banyak banget penyanyi Indonesia yang lagunya itu dinyanyiin, yang nyiptain beliau ini. Ada you name it, Lyodra, Anggi Marito, Keisha Levronka, Judika, dan masih banyak lagi. Dan adalah salah satu jebolan The Voice Season 2 juaranya. Dan yang gue baru tahu ternyata dia adalah lulusan teknik mesin. Listrik. Oh listrik. Salah lu, teknik listrik. Mario Geklau. Kakak Mario, apa kabar? Kabar baik. Akhirnya ketemu, Akhirnya walaupun ketemu ya. belum di on air. Belum. Tapi di podcast dulu, abis ini siapa tahu on Ada air. nyanyi ya kalau di on air ya? Kalau nyanyi. Oh. Kalau di sini nggak nyanyi tapi ngasih giveaway gitar. Oh gitu ya? Untung lagi di gua. kita ya, emang ngincer kayaknya. Mario Geklau akhirnya hadir. Bener, teknik listrik ya ternyata. Betul. Gua kira teknik mesin apa? Mesin jahit. Mesin kapal. bubut. Teknik listrik. Listrik. Gimana ceritanya bisa dari anak teknik listrik ke nyanyi ya? Emang kalau suara mah bakat mah bebas Iya aja mungkin sih. kali ya. Kalau nyanyi emang dari kecil suka nyanyi, tapi waktu sekolah tuh ngikutin temen apa gimana ya waktu itu. Emang rata-rata tuh kalau kuliah ngikutin. Iya. Waktu itu tuh abis SMP, teman-teman angkatan tuh pada STMU gitu, pada STM ya udah mencar lah di situ. Ada yang jurusan multimedia, ada yang teknik kendaraan ringan. Nah, Mario kebagiannya di listrik. Di listrik waktu itu ya. Beres kan? Beres. Berarti kelistrikan paham dong ya? Ya sedikit menyala api lah. Apa sih yang dipelajarin kalau teknik listrik tuh? Ya kayak gitu. Jalur, kabel-kabel, sirkuit. jalur- Mandalika berarti? Enggak dong. Oh, beda sirkuit. Enggak dong. Kardu, MCB kayak gitu. Iya, tapi bisa kan berarti kan? Dikit-dikit lah ya. Kebetulan di rumah MCB ada satu korslet. Boleh. Kita tolong nanti. Lampunya nggak nyala, apinya yang nyala. Serem banget, lampu gak nyala, api yang nyala. Tapi ini sebuah hal yang harus gue bilang, mungkin mewakili semua orang juga. Mungkin juga Mario juga udah bosen lah orang ngomong kayak gini gitu. Apa tuh? Lu kalau nyanyi tuh effortless banget, parah. Gue tuh pas pandemi apa kalau nggak salah lihat nyanyi itu, gila nih orang nih. Nggak sih, sebenarnya itu juga lumayan usaha itu sebenarnya. Mukanya aja nggak kelihatan. Nah, soalnya. itu dia pertanyaan. Di dalamnya mah produksinya Bener. lumayan tuh. Jadi gini, dulu sempat orang-orang bilang yang, ini bukan membandingkan dengan penyanyi lain ya. Ada temen cewek gue bilang, Tulus tuh kalau nyanyi effortless. Ketika gue nonton Mario, ini lebih dari itu. Apakah memang betul Mario itu effortless karena gift, atau ada sesuatu yang dilakukan, usaha yang dilakukan supaya nyanyi kayak gitu? Emang dari dulu kayak gitu sih mungkin gitu ya. Mungkin karena wajahnya aja yang nggak nunjukin kalau lagi benar-benar effort nih kayaknya. Sebenarnya. Tapi di dalamnya produksi suaranya emang harus diafragma yang perlu. Iya. Kayak gitu. Tapi memang keluarga nyanyi semua. Musik dari mama. Iya.
Awal Mario nyanyi. Awal SD, Mario nyanyi. TK, SMP. SD kelas 5 SD kali. pasti. SD kelas 5. Itu apa awalnya bisa tahu Lomba, akhirnya, lomba. bisa nyanyi Mario nih gitu. Oh, kalau bisa nyanyi itu kayaknya sebelum SD kelas 2, 1, 2 lah. Belum nyanyi. Oh, Terus bagus nih. mulai ikut lomba tuh kelas 5. Lomba nyanyi. Lomba Balap tuh karung ternyata. Apa hubungannya? Hai. lomba tuh waktu itu lomba nyanyi acara apa ya? Ingat hari AIDS sedunia. Oke. Ya. Di Kupang. Oh, di Kupang masih di waktu itu. Oke. Ingat banget tuh. Juara 1. Juara 1. Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu Damai Bersamamu yang Sheila Marcia. Nyanyi dong dikit, boleh dikit ya, Pak. Coba. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu, ku rasakan damainya hatiku. Gila. Langsung depan mata gua dinyanyiin Mario Geklau Global People. Benar, sumpah. Itu dari kecil emang udah kayak gitu, effortless kayak gitu. Itu effortless lah, nggak mungkin ada sesuatu yang ditutupi. Itu kayaknya nggak ada usaha yang ditutupi. Itu nahan perut tuh, Pak. Suara diafragma ya? Itu lumayan effort loh. Iya. Dulu pernah juga, kan kita sebelum jadi penyiar radio itu, dulu ada les vokal kan, latihan vokal juga. Gue harus diafragma yang gitu-gitu tuh. Iya, betul. Susah ya, emang susah sebenarnya. Humming, kayak gitu-gitu Iya, ya. bener humming. Tapi memang kalau bakat mah bakat aja gitu ya. Dari dulu emang nggak les vokal, nggak apa. Dapatnya tuh waktu di The Voice. Karena dapat. Oke, sebelum ke The Voice, sebelum ke The Voice ya. Tadi kan SD udah ikut lomba-lomba. Lomba-lomba, bisa nyanyi nih, nyanyi lagu Sheila Marcia itu. Tapi anyway itu lagu bagus banget ya. Iya, betul. Terus akhirnya kelas 5 SD tadi apa? Kelas 5 SD ikut lomba. Yang kelas 2? Kelas 2 tuh itu mulai nyanyi tuh. Oke, mulai nyanyi. Kelas 5 SD. SMP biasanya kan langsung, wah ini cewek-cewek kan di sekolah kan. Suara bagus nih Mario kan. Nyanyi lah biasanya kayak gitu. Kalau kita main gitar, main gitar biar. Gitar belum sih SMP, SMA lah. Ya kalau di sekolah-sekolah nyanyi gitu, nyanyi di kelas, mukul meja kayak gitu-gitu kan. So asik aja, so ganteng gitu-gitu. Emang ganteng kalau kayak gitu, emang ganteng. Ketika ada orang bilang, so ganteng lo, berarti itu ada sisi ganteng yang dilihat dari dia. Dia cuma bilang so dong. Akhirnya SMA, setelah itu langsung The Voice ya? Ya, enggak di Kupang tuh SMP ke SMA tuh masih lomba-lomba. Tentang radio kayak gitu-gitu. Lomba rohani kayak gitu-gitu. Terus habis SMA baru berangkat Jakarta tuh The Voice tuh. Berarti ke Jakarta khusus buat The Voice? Ya. Ceritanya gimana kok bisa The Voice? Gue lagi narik angkot. Oke, di Kupang. Di Kupang, oke. Naik angkot, terus di warung. Jadi habis jam anak sekolah pulang tuh kan biasanya sepi tuh. Jadi kita makan siang. Makan siang terus ada di warung tuh dia ada TV gitu loh di atas. Oke, iya. TV kecil. Iya. Di kerangkeng nggak? Terus connect gue ngomong, "Bang, suara lu kan bagus, ikut lah gitu." Terus iklan The Voice itu. Berangkat lah, jadi ada. Oh, karena dia? Iya. Jadi dia ngomong kayak gitu, terus ada orang tua di kampung lah yang mau ke Jakarta. Bareng lah? Bareng lah, ikut lah. Datang Jakarta nggak tahu apa-apa Jakarta kayak gimana. Terus sampai Jakarta langsung ke Kemayoran. Karena audisi di sana? Audisinya di sana. Okay. Ngantri di sana, ngantri. Sendiri, Man? Sendiri. Gak ada ditemani sama siapa? Iya. Oh, ya. Ngantri. Sampai di... Oh ada Om Mario yang kemarin. Sampai di Kemayoran, ngantri, sampai beres terus disuruh pulang. Disuruh pulang katanya 2 hari, ditelepon lagi. Nyanyi lagu apa? Audisi? Aku nyanyi lagu apa ya? Michael Bolton gitu, Michael Bolton. Oke. Iya. Michael Bolton, coy. Oke. Habis itu hari keduanya bener ditelepon, ternyata lolos ke babak berikutnya. Blind Audition. Oke. Jadi yang muter-muter itu loh. Oh iya. Jadi kalau habis audisi yang off air-nya, langsung masuk blind audition ya? Nanti dikonfirmasi kalau memang lolos, berangkat ke Jakarta. Nah waktu itu Marius tetap stay di Jakarta. Sorry, si blind audition itu udah bersama coach? Udah bersama coach. Udah yang akhirnya sama kakak kan? Dan masuk blind audition, masuklah karantina kan? Iya. Ya, karantina selesai blind audition, lolos atau enggaknya, kalau lolos disuruh pulang. Tetap disuruh pulang, nanti teman-teman yang grup-grup yang lain audisi beres, udah selesai blind auditionnya, masuk babak knockout, kita yang lolos itu balik lagi. Oh, jadi nungguin dulu. Ya, nungguin dulu. Akhirnya masuklah, lanjut. Lanjut. Jadilah Mario Geklau yang sekarang. Ini kan
Kalau menurut gue ya, karakter dari Mario sama Coach Kakak ya. Ya. Itu kan- Awalnya gue Agnes Mo. Oh oke, nah ini nih, mungkin ada Global People, kita reminiscing sedikit, 2000 2016 ya? 2016 ya, season 2 soalnya ini, The Voice season 2 ya. Ya. Itu pas bulan audition itu yang muter-muter adalah, Coach Agnes aja. oh kok kecarin aja? Ya. Itu pun juga katanya muter terus ya, nggak berhenti-berhenti. Pusing dong dia. Pusing. Tolong! Oke. Coach Agnes Monica. Oke, Agnes Mo, oke. Waktu itu udah pokoknya tinggal ref udah mau selesai lah, ref akhir udah mau selesai, tiba-tiba Coach Agnes muter. Dar, Nah, masuklah tim Agnes Mo. Karena nggak ada pilihan kan di situ. Iya. Kalau emang satu coach yang muter ya udah, lu otomatis jadi anaknya Jadi dia gitu. Iya. Masuk babak battle, Mario battle sama Aryo namanya. Sekarang vokalis Lila. Dia. Oh, oke. Mario battle sama Aryo. Mario kalah tuh sama Bang Aryo. Kalah battle. Nah, setelah battle kalau kalah ada kesempatan buat coach yang lain nge-steal. Oh gitu. Ya. Nge-steal. Di situ ada yang Sebentar, berarti steal. tadi di sebelumnya kalau misalnya Coach Agnes sudah ambil, berarti belum bisa diambil sepenuhnya gitu ya? Udah bisa diambil, oke, tapi oke. kalau battle kalah Steal pulang. ya? Pulang Oke, kan? ya. Tapi sebelum pulang ada Kesempatan steal. Oke. dari coach yang lain. Oke. Nah, waktu itu yang steal itu Coach Judika sama Coach Kakak. Oke. Aku milihnya Coach Kakak. Kenapa milih Mas Kakak waktu itu? Ini mungkin udah banyak di interview ya, tapi kita inget-inget lagi Global People mungkin. Jarang sih yang interview soal The Voice sih. Oh nggak ada? Oke. Karena kalau misalkan kita lihat, mungkin udah pasti Mario Geklau pilih Judika nih. Ya, karena mungkin ngefans banget aku. Iya, Ngefans parah. Ngefans parah dan secara lagu, secara apa gitu. Mungkin inline gitu bareng sama Coach Jadi Judika. waktu itu milih Kakak. beberapa menit di atas panggung tuh kayak mikir, aku nih ngefans banget sama Coach Judika, ngefans parah. Kalau gitu sesuatu yang akan Coach Judika kasih tuh waktu itu mikirnya masih gitu tuh. Kayaknya udah kebayang deh gitu loh. Karena dari dulu aku ngikutin banget Coach Judika dan ini akan berhadapan dengan dia nih kalau seandainya aku milih dia. Nah waktu itu tuh milih kayak kalau gitu materi-materi yang akan dia kasih tuh udah kebayang nih di kepala. Iya. Kayaknya cari yang lain deh. Biar challenge ya? Iya, Oke. kayaknya cari milihlah Coach Kakak. Jadilah sama Coach Kakak. Jadilah sama kakak Tapi selain. itu jalannya yang membuat Mario Geklau jadi juara The Voice Season 2. Proses selama bersama Coach Kakak sampai akhirnya juara, apa yang dilalui sih? Apa yang orang nggak tahu, fans Mario nggak tahu, apa yang dilakuin di belakang itu semua? Wah gokil sih Coach Itu Kakak. hampir 10 tahun lalu loh, Mario. 2016, sekarang sebentar 10 lagi tahun, 2026. Iya 10 tahun lalu Mungkin ya. sekarang Global People ada yang nonton udah 2026 nih, ini kan tayang di YouTube ini. 10 tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, apa yang belum pernah diceritain gitu. Di live-nya Mario di mana-mana gitu. Coach tuh masing-masing beda-beda ya karena Galak gak Coach Kakak? justru sebaliknya. Enggak galak sama sekali. Nah, jadi kan dulu kita kecil nonton slang tuh kan takut Iya, kan. iya. Takut kan nonton Ngeri slang kali tuh kan. ngeri kan. Terus dengan dia yang kita lihat depan mata Yes, kayak gitu. kakak slang, yang man. rock and roll banget. Terus treatmentnya dia ke kita anak-anak jadinya kayak kita ngerasa kayak oh ternyata coach tuh mereka punya visi yang beda-beda dalam arti kalau Coach Agnes kayak emang bener-bener harus grande banget kayak gitu-gitu. Di Coach Judika ya seperti itu. Di Coach Kakak kita tuh lebih santai, ya bener-bener peace gitu lah. Santai ya. Iya. Jadi kayak kasih kebebasan di kita tuh bener-bener apa yang diri kalian sebenarnya tuh apa gitu. Dia ngasih kita. Terus kita tuh banyak agenda-agenda yang di luar dari The Voice. Oke, karena kakak anyway, mas kakak anyway ya. Apa yang dilakuin sama mas kakak? Kita dibawa ke potlot, tim-tim kakak Ya, tuh. asik banget. Dibawa ke potlot, jalan keliling. Nih Pulau Biru nih ini studio slang tuh yang ini dan gua dari kampung Ketemu ya kan. sama- Datang lihat kayak iya. gitu. Jangan kan ya kita juga ketemu mas kakak masih inilah segala macam gitu. Gue pernah satu waktu, gue lupa tahun berapa, mungkin sekitar 2012 kali. Gue nonton pertama kali nonton slang. Jadi waktu itu di radio yang lama bareng sama tim kita. Tim kita tuh pertama kali nonton slang. Band masuk kan kakak masuk. Dia sampai gini. Allahu Akbar kakak slang sampai kayak gitu memang. Itu orang emang emang karismanya. pesonanya gila banget sih Gila, Mas gila. Kakak tuh luar biasa. Mas Kakak mungkin lagi nonton, kita ngefans sekali sama Mas Kakak ya. Dan akhirnya Hormat, bisa bareng. Coach. Iya sama Coach. Jadi akhirnya bisa menjuarai itu. Tapi kalau yang terbaru akhir-akhir ini Mario Geklau lagi ngerjain apa? Sekarang lagi sibuk apa? Mario lagi sibuk ini
lagi bikin EP sih. Oh. Iya, Ini udah boleh dibocorin? Boleh Oh, dong. boleh, oke. Boleh. Bareng ini kerja ini single terbaru yang Mario yang Pulanglah ini pembuka EP-nya. Itu. Nanti kita belum lebih lanjut lagi dah tentang single barunya. Tapi hari ini kita mau bahas sesuatu yang masih rame juga di dunia industri musik sekarang juga gitu ya. Musisi dengan musiknya di era TikTok. Ini adalah era baru menurut kita semua bahwa ya ini bukan rahasia ini lagi rahasia umum juga gitu banyak mungkin label atau musisi yang segala macam bikin lagu pokoknya bisa dipotong untuk TikTok, bisa di-remix untuk TikTok. Semuanya kalau bisa cari yang lagi rame yang bisa laku Tolak di TikTok. ukur lah ya. Iya, tolak ukur. Betul, TikTok tuh jadi Parameternya TikTok. itu gitu. Nah, kalau menurut Mario sendiri ini pressure atau peluang sebenarnya? Ya, jangan dihindari sih kalau Mario. Embrace aja. Iya. Iya. Kalau jadi kayak apa namanya? Kayak kita dulu tuh rilis lagu butuh tahapan-tahapan kayak promo, bikin apa? Kayak sekolah-sekolah, kayak pensi kayak gitu. Dan sekarang tuh TikTok motong sadar nggak sadar tuh TikTok banyak motong itu gitu loh. Iya. Jadi kayak Shortcut. ya, Membantu in a good way kan? ya membantu Iya. karena kayak teman-teman yang nggak dapat wadah itu gitu. Betul. Teman-teman yang nggak dapat akses gue buat ke promo lewat mana sih? Setuju. Nah TikTok kasih itu gitu. Setuju. Dia kasih itu dan kita kalau ya tadi Mario bilang kayak mau hindari nggak bisa sih TikTok sekarang tuh nggak bisa dihindari gitu loh. Apa yang terjadi di dia Setuju. kalau ya simbol love itu udah berpuluh-puluh ribu juta-juta udah. ya. Iya. Jadinya yang lain pada ngikut pasti, Iya, ya kan? iya, apapun Ya kata, iya, kita apa yang kita kasih, nih jangan kita telan semua ya kembali ke kita lagi Jadi kita juga lagi, sih. ya benar setuju sih. Takutnya karakter kita yang hilang, jadinya FOMO aja nih. Iya, gitu. takutnya gitu. Nanti akan kesaring sendiri juga sih sebenarnya anyway ya. Anyway kalau Mario sendiri pernah nggak kayak ngerasa harus bikin lagu yang cocok buat TikTok? Atau memang lepas aja semua gitu dan nggak pernah kepikiran itu gitu? Belakangan pernah sih. Mario pernah Karena kayak bikin- ini penasaran juga ya? Iya. Ada jadi- penasaran juga ya? Soalnya satu Mario nggak label kan sendiri kan, iya, jadi iya. bener-bener Bebas. besok mau rilis juga rilis Iya aja. bisa, gitu. iya benar. Benar. Iya benar. Ini kayak, Iya. wah lagi rame nih di TikTok nih kayak gini-gini nih, lagi seru nih, bikin rilis, kadang jadi gitu. Kemarin tuh yang hibrid-hibrid lagi rame, bikin lah kita. Ya nggak bisa dipungkiri karena. Iya. Maksudnya kan gimana sekarang banyak yang perdebatan lah ini itu ada yang bilang juga gini, ada yang bilang begitu. Itu kan sebenarnya kebalik ke orangnya masing-masing gitu ya. Nah, Mario ini kan juga dikenal sebagai pencipta lagu yang hebat, yang banyak dinyanyikan sama semua orang, yang lagunya tuh viral organik gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang diviral-viralkan dan menurut gue ini Mario Gay Club kalau misalkan ditonton YouTube channelnya Mario, ini tuh views-nya tuh, ini kita lagi-lagi ngomongin angka ya. Kalau live-nya tuh bisa 15 juta, 3 juta, segala macam. Karena memang menurut gua Mario ini kredit untuk Mario juga, penyanyi yang viral bukan karena sensasi, tapi karena memang suara indah banget gitu. Gue bingung bikin sensasi, gue pengen sebenarnya. Iya. Lo malah itu, jadi kebalik. Emang dunia tuh kebalik ya. Orang yang pengen bikin sensasi nggak bisa, tapi karyanya sendiri yang original. Tapi sensasinya harus difilter. Oh ini kayaknya over deh. Ini kayaknya too much sih. Iya. Oke. Kalau untuk bikin lagu buat orang, beda nggak sama bikin lagu buat Mario sendiri? Pasti beda, atau enggak? Jadi kalau Mario tuh setiap lagu yang Mario bikin, jadi lebih prioritas kayaknya ini buat ini cocok nih sebelum ke Mario. Gitu. Jadi Mario tuh dapat lagu yang sisa-sisa tuh. Nah, gitu. Kenapa selalu mikirin penyanyi lain? Mikirin orang dulu baru Mario? Nggak tahu ya, emang pas bikin Ini udah kebayangnya dia ini gitu. udah kebayang sih ini yang nyanyi nih. Oh ini cukup tuh Ziva yang nyanyi deh, Iya, kayaknya iya, lucu iya, deh iya. gitu. Nah, Nah, apa gitu Anggi gitu ya. kayak satu Mario nggak ngebeng lagu kan. Oh, jadi setiap lagu ada keluar? Nggak ngebeng lagu, kayak mau lagu ayo kita bikin. Oh, maksudnya gitu. Oke, workshop. Hanya beberapa yang kayak pesan terakhir tuh itu materi lama lah, itu materi 2016 baru di order pakai di 2020 kalau 2021 kalau nggak salah. Gitu. Kalau ngebeng sih enggak. Enggak ya, jadi bikin lagu fresh. Kenapa nggak suka ngebang lagu? Kayak Emang gaya beda musisi, beda bukan gaya sih, ya? satu rulesnya kayak kita belum kenalan. Iya. Kita nggak tahu Kok iya? dirimu nyanyi kayak gimana. Iya. Oh nih orang range kayak gimana sih. Iya, Terus iya. gue kasih lagu yang beng lama bukan karakter lu. Gue nih lagu nih dari gue nih.
Lu mau nggak kayak gitu? Iya, Nggak mau kan? bener. Jadi, tuh, ini kenapa Mario itu lagunya selalu kena, nyampe ke hati juga, karena memang bikinnya dari hati. Ngasih orang pun juga nggak sembarang ngasih, ini gue punya lagu, nyanyiin, gitu. Iya, Semuanya, jadinya pakai perasaan ya, pakai insting ya, intuisi. Gimana ya? Kalau aku sih percaya kalau lagu tuh nyari tuannya sendiri gitu. Oke, iya, benar. Lagu tuh nyari tuannya sendiri. Tapi jadinya kan lo jadi lagu-lagu sisa-sisa malah dinyanyiin sendiri kan? Ya kayaknya sisanya tuannya gua deh kayaknya. Kalau Mario nanti misalnya nanti di masa depan gitu, Mario fisiknya sudah tidak ada tapi hanya karya-karyanya yang masih ada terus diputar di dunia sampai kapanpun, sampai nanti selamanya. Amin. Apa yang mau dikenang dari seorang Mario sama orang yang nanti anak cucu kita gitu? Komposer, penyanyi, pencipta lagu, atau apa? Atau penyampai pesan? Apa ya? Kayaknya orangnya dalam, misalnya dalam nih. Mario dalam nih orang ini. Enggak juga. Kecebur nih. Kalau mau dikenang sebagai apa ya, komposer terlalu inilah ya. Teman aja deh, teman. Dalam tuh. Ya, teman aja deh kayak. Kalau komposer sebagai penyanyi star banget gak sih? Terlalu bintang sekali. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Mario, luar biasa. Ini dari sekian, maksudnya kan kita di radio itu sudah pernah interview, melihat banyak sekali orang gitu. Berarti Mario selain effortless, akhirnya kita pertama kali ketemu ternyata orang yang humble, yang banyak poin yang bisa diambil dari Mario sebenarnya ya. Nanti kita akan curi sedikit, kita akan pasangi listrik di kursinya. Akan kita curi sedikit ya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan jadi musisi tuh harus double job, ada yang bilang gitu, ada yang bikin lagu, sekarang bikin konten. Kalau dulu penyanyi aja. Kita sebut penyanyi legend. Almarhum Om Krisya. Nyanyi nggak ada gaya cuma. Iya betul. Gitu doang kan. Tapi lagunya meledak. Tapi kalau sekarang kayaknya udah jadi tuntutan. Bikin konten. Mario pun bikin konten, nyanyi live session dan segala macam. Bikin challenge, kadang bikin ngedit video sendiri. Mario pun menjalani itu. Menurut Mario itu penting atau Mario memang suka? Realistisnya mau hidup nggak? Oke, nice. Iya. Nggak, kalau aku sih dulu selesai dari label, dulu Mario di salah satu label Universal Indonesia. Beres dari situ tuh nganggur tuh sampai hari ini. Sampai hari ini emang Mario bergerak sendiri gitu loh. Nah kalau lu ngerantau dan lu nunggu aja bola, kayaknya balik aja deh kayaknya gitu. Jadi dulu tuh yang benar-benar mulai belajar, mulai pegang DAW, mulai dari audio, video. Jadi Mario belajar ngedit, belajar ngerekaman, belajar sendiri gitu. Terus teman-teman yang di sekeliling juga ngedukung. Jadi kayaknya kita bikin tim lucu deh, tim dari gratisan. jadi menghasilkan. Dari gratisan jadi menghasilkan. Dari teman-teman yang sekeliling juga. Jadi semua yang ada di tim Mario tuh kayak bukan ini basicnya video, ini basicnya enggak. Jadi semua tuh benar-benar belajar. Semua tuh belajar. Jadi sampai hari ini ya kebentuk tim, dan bentuknya dari konten ini, dari konten cover, ngevlog dan lain-lain. Pokoknya apapun itu kita lakuin. Yang dimana bisa kenotis sama orang-orang dan tahu, oh kita tuh punya konten ini loh. Bukan cuma ternotis, semua orang nonton. Kita tuh punya segmen ini loh, kita bikin lesehan dan lain-lain kayak gitu-gitu. Sampai ada satu hari kita ngerasa kayak, kok subscriber mentok ya gitu. Subscriber mentok ya. Nah kita nih bener-bener gak ada tim yang ngeblas nih promo ini nggak ada. Jadi bener-bener Mario mikir sendiri, kita ngobrol sama tim. Oh kita ngamen aja gitu. Jadi ngamen kita bikin konten. Ya itu lumayan jadi sih. Jadi penonton 15 juta kan kalau nggak salah, ada berapa? Minimal 1,5 juta, 3,5 juta ada itu si Mario ini bikin konten kan. Dan itu berarti kalau misalkan ada global people yang baru mau mulai, mungkin mau bermusik segala macam, lakukan itulah ya. Ya lakukan itulah. Jangan tunggu alat lu bagus dulu baru bikin sih kalau gue sih. Jangan nunggu alat lu proper, mulai dengan alat yang ada dulu sih. Gue dulu awal banget tuh pakai handphone. GarageBand di Apple kan ada GarageBand kan. Gue pakai itu. Pakai headset. Iya. Jadi ngupload itu udah bodo amat mau kualitas gimana, yang penting orang masih ingat kalau dia penyanyi gitu. Iya betul.
Dan tadi Mario juga bilang belajar DAW. Belajar DAW-nya baru pas bikin konten, nggak juga kan? Iya. Oh iya? Jadi dulu kan mentok sama handphone aja karena Iya. satu nggak ada barang. Iya. Satu nggak ada barang dan waktu itu di bener-bener lu mau rekaman ada label. Iya. Iya, label. bikin video klip ada label. Iya, kan. semua dikerjain sama label. Selesai dari label tuh nol tuh. Oh mau kemana nih? Ngapain nih gue? Ojek gitu apa gimana sih? Nggak mungkin. Oke, DAW pakai apa pertama? Sampai sekarang masih? hari ini Cubase. Oh, masih pakai Cubase ya. Karena ada tim Cubase, ada Ableton. Produser apa? Tim apa? FL Studio. Oh, di FL Studio, Studio. Fruity Loops ya. Bikin musik juga nih produser kita nih, produser Global Radio Martin ya. Anyway, akhirnya 2016 Mario itu The Voice seberpengaruh apa The Voice terhadap kehidupan dari seorang Mario G. Clow? Kalau berpengaruh banget, tapi untuk lu merasa lu sudah jadi kayaknya enggak deh. Oh, Kayaknya jangan itu di saat lu selesai dari talent search ternyata realnya adalah di saat lu selesai Iya, gitu loh. iya. Ya, entah lu pemenang, lu runner up, lu 10 besar dan lain-lain. Lu selesai deh. Jadi talent search tuh di Mario batu loncatan aja. Iya, betul. Batu loncatan. Pintu. Salah satu pintu. Untuk menggapai semuanya. Mimpi apa sih yang sampai sekarang Mario G. Clow tuh pengen lakuin tapi belum jadi? Belum. Dari yang mimpi paling deket, mimpi yang paling sederhana sampai mimpi yang paling besar. Mimpi yang paling besar, yang paling dekat nih Mario tahun depan kan 10 tahun berkarya nih. Ya, 1 dekade. Pengen bikin konser sih. Amin. Bikin Udah konser. jadi, udah dong ya, udah pasti jadi dong ya. Sekarang- Harusnya oke. harusnya jadi. Kita lagi mapping mulai dari kecil-kecil dulu, kecil-kecil dahulu. Mulai kecil-kecil, mudah-mudahan di 2026 1 dekade ini bisa jadi konser itu. Amin, kita doakan lancar lah. Nanti jangan lupa promonya di Global Radio pasti Siap. ya. Kita nyanyi-nyanyi bareng. Siapa tahu nanti Global Radio ada, kita berikan apa nanti di konser itu kan, siapa tahu ya. Amin. Amin. Tapi yang paling penting Mario, dari sekian banyak lagu Mario yang ciptakan buat orang, buat siapapun, buat Mario sendiri. Ada lagu yang unik, lagu yang ini sebenarnya lagu bukan buat dia. Lagu ini begini sebenarnya, tapi ternyata jadinya begini, malah jadi bagus. Ada nggak cerita Ada kayak lagu gitu? yang gue bikin di toilet lagi boker. Hah, lagu apa? Tas gampang itu. Hah, tas gampang gitu buatnya di toilet? Oh, karena gini kali ya. Susah kali. Tak segampang itu. Ya, siapa tahu. Soalnya setahu gue nih, maaf kalau salah ya, waktu itu pernah interview Bang Badai Krispati. Kalau nggak salah lagu Rindu tuh dia kalau nggak salah lagi di toilet. Terus dia ambil keyboard masalah main gitu. Kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah ya, karena waktu itu gue interview. Lagi-lagi gue ketemu sama orang yang bikin lagu lagi di toilet. Gue tuh dapetnya notasi duluan. Jadi notasinya keinget. Na buru-buru langsung ke. Jadi Gak cebok tuh ya, Mario. iya enggak kering. Dan masih ada sekarang katanya, ini dia tayangannya. Bercak ini. Oke, jadi udah dapat notasi dan kata tak segampang itu. Oh, jadi Ya. tak segampang Ya. itunya. Oke, terus? Jadi terus Mario kan bikin lagu bukan nggak bisa dipaksa kan, kayak lu harus bikin lagu hari ini, deadline-nya lusa ya yo, kasih ya lusa. Nggak bisa tuh. Jadi tunggu mood dia datang sendiri, nah Oke. benar-benar dimaksimalin tuh kalau dia datang sendiri. Oke, jadi dari Dari notasi toilet itu berapa? langsung ke lantai 2 ke atas, langsung tuh bikin sampai jadi Oh, berarti di hari yang sama? di hari yang sama. Jadi lagu itu, Jadi lagu kebayang tersebut. langsung yang nyanyi Anggi Barito? Anggi Marito. Sudah kebayang langsung? Iya. Di kamar mandi itu? Iya betul. Jadi di kamar mandi kebayangin Jadi- Anggi Barito? Miki nyanyi lagu itu maksudnya. Nyanyi lagu itu maksudnya. Jadi ngobrol lah sama ada salah satu ANR namanya Mas Iman. Mas kayaknya ini cocok deh sama Anggi. Terus oh enggak. Waktu itu tuh Itu Mas Iman juga di sebelah Mas Iman bokeh? bilang Mas Iman bilang mau kasih Brisya Jodi. Oh Nah, gitu? waktu itu kan dulu masih di Umi bareng kan. Iya, oke. Brisya Jodi terus nggak tahu kenapa tiba-tiba balik lagi ke Anggi nih. Oke. Nah gitu. Jadi rekaman lah Anggi terjadi atas segampang itu. Makanya Mario bilang kayak iya lagu tuh nyari tuannya masing-masing. Iya, benar. Apalagi Mario juga merasakan hal itu juga Ya. gitu. Jadi udah pasti valid gitu. Selain tak segampang itu, ada lagi mungkin lagu yang. Tapi kalau yang di kamar mandi tak segampang itu udah banyak yang tahu kali. Enggak juga. Enggak juga. Yes, di podcast ini aja. Ada lagi. Lagu yang nggak sengaja gitu. Lagu apa ya? Semata Karenamu.
Oke. Semata Karenamu itu sebenarnya nggak ada nih. Lagu Semata Karenamu itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada, maksudnya? Jadi Mario itu bikin 2 lagu yang ceritanya bersinambungan. Bertahan untuk pergi dan tanpa penjelasan. Oke. Tanpa penjelasan dan bertahan untuk pergi. Terus lagu itu sementara proses editing. Salah satu player aku, drummer aku namanya Wildan. Malam-malam dia lagi beli susu buat anaknya. Ya kita tuh kontrakannya bareng. Oh, oke. Deketan lah, kontrakannya deketan. Terus dia lagi beli susu buat anaknya, dia singgah ke Rumah dulu. kontrakan aku. Tempat Mario. Nah, singgah terus Mario present lah, ini materinya yang kemarin nih. Itu susu belum dianterin tapi? Belum, masih ditenteng. Oh, masih ditenteng. Jadi datang Mario present nih, videonya kayak gini. Anak-anak video juga present. Terus kata Wildan gini, kayaknya satu lagi deh, yuk. Biar trilogi katanya gitu. Jadi 3. Apa, mau cerita tentang apa? Terus salah satu teman dari kita tuh lagi berantem parah sama ceweknya gitu. Dan bener-bener bareng sama kita di studio gitu loh. Terus ngeliat ke dia, Wildan balik lah. Udah dia ngomong gitu balik. Pulang, nganter susu. Itu tuh jam 11 malam. Jam 11 malam di studio. Udah ngobrol sama diri sendiri tuh. Bikin apa. Terus tulislah lirik. Dapatnya tuh tak seburuk itu. Tak seburuk, oke. Oh, diriku tak seburuk itu. Dapatlah notasi, dapat ref duluan, malam bantu aku untuk luluhkan dia. Kayak triggernya dari... Notasinya? Si malam bantu aku tuh udah dapet juga? Iya udah dapat. Triggernya dari si teman yang berantem ini. Karena mereka berantem soal posesif dan overthinking dan lain-lain. Iya. Terjadilah Semata Karenamu di malam itu. Besok paginya bikin musik sama arranger namanya Frankie, Pace Kribo namanya. Oke. Dia bikin jam 1 tuh dia kirim offline-nya, dia kirim ini apa? Pokoknya dibikin bagan semuanya. Oh kayaknya cocok nih, buru-buru lah kita. Jadi itu jadi proyek Roro Jonggrang yang seminggu, nggak nyampe seminggu. Jadi teman-teman jadi tuh Semata Karenamu. Jadi teman-teman kalau dengar di Spotify itu beda sama di YouTube. Karena waktu itu tuh aku udah kecapean banget. Aku mastering sendiri kan. Iya. Vokal tuh kegeser. Oh. 1/4. Oh gitu? Jadi vokal tuh kegeser. Oke. Tapi abis ini selesai dulu podcastnya. Baru pindah nanti ke YouTube, abis itu Spotify ya. Terus? Jadi vokal tuh kegeser, mastering aku kirim lah ke publishing. Oke. Aku kirim ke publishing. Terus lagu itu udah terlanjur di daftar. Jadi nggak bisa diturunin lagi Semata Karenamu ini. Oke. Nah di YouTube lagu itu naik. Trilogi ini jebret rilis 3-3. Yang terakhir Semata Karenamu. Dengarlah. Tiba-tiba manajer aku dengar, yo ini Spotify kenapa vokalnya kayak gini? Musik duluan baru vokal katanya gitu. Hah, iya. Wah gitu. panik semua satu kantor. Terus? Tapi terus Mario bilang, ya udahlah kalau memang rezeki, tetap jadi juga kok lagunya. Turun nggak mungkin kan? Ini udah terjadi nih. Iya, udah naik kan. Turun nggak mungkin. Udah biarin langgar 6 bulan lagu itu naik. Itu sempat viral juga di remix dan segala macam, malah bantu aku itu. Dan lagi-lagi kan semuanya mungkin dipasrahkan sama Tuhan lah gitu ya. Maria pasti dipasrahkan sama Tuhan, sesuatu yang ya sudah mungkin malah kalau misalkan dipaksakan sesuatu itu malah nggak jadi kayak gitu tuh barang ya kan. Betul. Jadinya sesuatu yang karena dibuat dari hati pasti akan nyampe ke hati lagi gitu. Itu sebentar tadi apa? Contekannya. Kalau misalkan nih ya, ini kita ngomongin kalau ngomongin Mario ya. Notasinya Mario itu khas dan lagu itu apa ya? Itu barang tuh kayaknya tuh gila, ini bisa bikin notasi, nggak kepikiran apalagi buat orang awam ya gitu ya. Pernah selalu memikirkan nggak sih lagu untuk misalkan di hook pertama atau rap pertama atau di awal itu dipikirin sengaja atau tidak sengaja keluar sendiri gitu? Dipikirin sih enggak, dia keluar sendiri ya jelasinnya tiba-tiba gitu loh. Iya, makanya berarti nggak dipikirin kan? Kadang karena Mario nggak patokin lirik duluan atau not duluan, nggak dipatokin gitu. Oke. Kadang lirik datang bareng notasi, kadang lirik duluan, kadang notasi Lebih duluan. enak, lebih gampang yang keluar mana dulu? Yang lirik dulu apa? Kalau dari orang awam kayaknya kan nggak bisa bikin lagu nih kita ya, maksudnya kayak yang lebih sering sih kata-kata notasi dulu duluan. Oh, malah notasi dulu. Notasi duluan. Tapi nggak menutup kemungkinan dia datang bareng lirik. Kayak segampang itu tuh datangnya bareng lirik. Oh, oke. Gitu. Kayak Semata Karenamu tuh datangnya bareng lirik.
Oh iya, notasi dan lirik. Kalau misalkan ada waktu khusus nggak yang di spesialin untuk Mario? Malam nih, enak nih, aku bikin lagu gitu, tulis lagu. Iya, Mario bikin lagu emang Malam, dari nocturnal ya? saat orang udah tidur, tenang semuanya. Nah, di situ tuh. Disitulah saat Mario mulai bekerja. Dan kalau lagu Gak bisa bikin berisik-berisik tuh, gak bisa. nggak bisa siang-siang, terang gitu, nggak kayak kerja banget gitu ya kalau sendiri. Mungkin kalau siang dapat note-nya, disimpan tuh, malam kerjain. Dikerjain malam. Jam berapa sih biasanya Mario tuh? Jam 1. Silakan tetangga Mario Geklau yang di sebelah rumahnya kalau jam 1 itu Mario masih bangun ya. Siapa tahu dia mau minta garam juga nih buat tetangga-tetangga gue nih, memang mohon maaf. Iya. Tapi jadi tetangga Mario mah happy malam-malam dibikin lagu sama dia, suaranya bagus sekali kan. Tapi kalau ngomong-ngomong soal rumah ya, Mario selalu pulang gitu ya. Sama kayak single terbaru Pulanglah. Lagu ini sebenarnya untuk Mario sendiri. Pulanglah Mario, atau lagu ditujukan buat orang lain. Rantau. Lagunya ceritanya tentang apa sih Pulanglah ini? Lagu Pulanglah ini menceritakan tentang sebenarnya general sih, maksudnya bisa multitafsir lah, ya, bisa di kemana bisa aja. mau rindu ke siapapun itu, ke kakak, saudara, teman, papa, mama. Ya. Tapi waktu bikin ini tuh ke-trigger gara-gara ada satu pasangan lah. Di TikTok? Ya. Nah, itu dia. Kembali ke kiblat. Ke TikTok lagi ya. Kembali ke TikTok. Mereka yang di situ romantisnya nggak dibuat-buat gitu lah. Dan waktu itu kayak cowoknya tuh lagi pergi jauh, tiba-tiba, tapi sebelum dia pergi tuh dia kasih gift dulu ke ceweknya, dan ceweknya nggak tahu pas cowoknya udah nggak ada baru ceweknya dapet gitu. Sama ceweknya nangis gitu loh. Terus mereka kayak ke-trigger kayak nggak mau bohong nih kalau dia nggak mau cowoknya hadir di situ dengan gift yang itu gitu loh. Kayak gitu. Terus muncullah lirik Pulanglah, di waktu itu di tempat kecil ini kita bersembunyi berdua, itu luas sih sebenarnya artinya. Terus kayak di verse sama pre-chorusnya menceritakan tentang cinta. Nah, Mario nggak terlalu di refnya nggak terlalu kayak menjurus ke hubungan berdua ini, lebih biar semuanya kena gitu loh, ke orang tua, ke teman-teman, makanya pakai kata Pulanglah ini. Siapa tahu ini bisa jadi anthem juga buat nanti mungkin mudik, Natalan, ya nanti Lebaran segala macam, semua lagu juga akan bisa dipakai untuk semua orang yang relate, dan yang paling penting lagu ini semoga sampai ke hatinya para pendengar musik dari Mario Geklau. Yang sudah rilis di tanggal 31 Oktober kemarin 2025, music videonya sudah di channel YouTube Mario. Sudah, silakan abis podcast ini selesai langsung ke YouTube channelnya Mario ya. Dan lagu ini juga bisa di-request loh di Global Radio 88,4 FM Jakarta dan juga 89,7 FM Global Radio Bandung. Mario, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses selalu dan selalu membuat lagu-lagu yang relate buat kita semua. Dan pastinya jangan pernah berhenti juga untuk selalu membahagiakan semua orang yang menonton dan mendengarkan Mario ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Mario Geklau, terima kasih juga Global People yang udah nonton podcast ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih Mario, tepuk tangan dong untuk Mario Geklau. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.